Ya, saya mau sampaikan bahwa saya sudah konten 2 kali dengan hari ini. Ya, saya sampaikan ini tujuan untuk apa? Saya untuk pastikan bahwa saya di sini masih belajar konten dan belajar public speaking sebenarnya. Dan sebenarnya untuk public speaking ini, belajar public speaking ini untuk hal baru untuk saya. Saya sudah pernah memberi seminar public speaking secara online sebanyak 8 kali, dan itu rentan waktunya 8 bulan karena 1 bulan 1 kali. Di awal saya belajar public speaking tersebut, saya merasa cemas, takut, karena masalah yang ada dalam diri saya itu saya memiliki daya ingat yang lemah. Tapi karena coach saya terus memberikan tugas tersebut dan harus saya laksanakan, dan karena sebelumnya saya mengikuti workshop public speaking sehingga tugasnya saya harus memberikan seminar sebanyak 8 kali, dan suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, saya lakukan. Ya, di awal saya mau lakukan itu saya merasa takut, cemas. Ya, tapi saya coba untuk lakukan saja, saya menghadapi perasaan takut tersebut. Ya, saya beri seminar pada part pertama itu dari 8 part. Itu saya merasa tidak percaya diri, takut, grogi saat menyampaikan itu. Dan sebelum saya tampil itu saya berlatih dulu selama sebulan, bayangkan itu. Karena saking takutnya dan takut salahnya, nanti takut dinilai oleh orang. Dan ternyata saat saya presentasi bisa berjalan dengan baik. Tapi itu tidak mengurangi rasa takut saya. Nanti bulan berikut lagi masih ada rasa takut, dan seterusnya. Lambat laun saya terus tampil sebanyak 8 kali. Mendekati 8 kali, perasaan takut dan cemas itu mulai berkurang. Dan persiapannya sebelum biasa 1 bulan saya lakukan setiap latihan setiap hari selama 1 bulan tersebut. Tapi menjelang bulan ke-8 itu durasi latihannya mulai berkurang, dan saya merasa kemampuan saya dalam menguasai materi lebih baik, dan saya presentasi juga lebih baik. Dan pesertanya memang tidak banyak, 2-5 orang lah. Tapi saya merasa tidak puas kenapa sampai pesertanya banyak, kurang seperti itu. Saya inginnya banyak. Tapi karena ini latihan dan saya selalu diberi sport bahwa ini memang sesuatu hal yang lazim bahwa seorang public speaking pemula dan baru pertama-tama tampil secara online, pesertanya seperti ini sesuatu yang wajar memang. Itu memperkuat motivasi saya untuk terus memacu diri saya untuk terus tampil. Dan saya bisa berbicara di hadapan kamera seperti ini karena awalnya saya latihan public speaking tersebut. Kalau misalnya saya tidak melalui proses tersebut, barangkali saat ini saya belum bisa berbicara di hadapan kamera dan ditonton oleh banyak orang, seperti itu. Dan ini saya berbicara juga, saya masih
mengatur kalimat dan kata, karena saya takut nanti apa yang saya sampaikan itu tidak tersusun dengan baik sesuai dengan harapan saya. Karena sebelumnya saya coba evaluasi penampilan atau pembicaraan saya saat upload atau posting pernyataan atau menceritakan pengalaman saya. Sebelumnya saya lihat masih kurang bagus, evaluasi mana yang kurang, dan saya berusaha untuk hari ini ya saya bisa berbicara dengan baik lah. Nah, di sini saya hanya mau share terkait dengan pengalaman saya bisa menjadi seorang public speaking, dan sekarang menurut saya level saya mulai meningkat lah. Kemarin itu masih rasa takut dan cemas dan tidak berani berbicara, dan kemampuan saya dalam berbicara juga tidak terstruktur atau tersistematis dengan baik. Nah, tapi sekarang saya merasa bahwa keberanian saya sudah meningkat dan kemampuan saya dalam berbicara secara perlahan mulai baik. Nah, ini tinggal saya akan latihan terus seperti ini, dan saya upload terus ya. Dan saya target pada tahun ini saya akan menjadi seorang pembicara profesional ya. Target saya seperti itu. Karena menurut saya public speaking adalah sebuah skill, dan ketika saya mampu bisa menjadi seorang pembicara yang baik atau profesional, maka saya harus sering latihan. Apalagi sebagai seorang public speaker seperti saya nih, harus sering latihan dan upload di media sosial. Dan itu yang saya pelajari dan saya pahami. Dan kemudian saya coba nonton di media sosial, di Instagram. Ada salah satu ibu rumah tangga yang memang pengalaman kontennya itu dia selalu mengupload kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus keluarganya. Dia sering upload aktivitas tersebut ya. Di awal dia mengonten itu banyak yang tidak nonton gitu ya, tapi dia tidak menyerah, tapi dia berusaha untuk terus setiap hari dia selalu posting aktivitas dia ya, seperti itu di Instagram, di media sosial. Dan dia lakukan ini selama 6 bulan ya. 6 bulan baru mulai ada progres atau mulai banyak yang menonton, seperti itu. Dan selama 1 tahun ya dia mulai mendapat penghasilan dari aktivitas konten tersebut. Dan sekarang sebagai dia selain sebagai ibu rumah tangga, dia juga ya dia selalu aktif di konten, dan dia sudah sering diundang atau di endorse atau diundang oleh dia selalu berkolaborasi dengan konten kreator yang lain ya, seperti itu. Dan itu menjadi motivasi saya untuk melakukan hal ini. Saya berharap dengan terus melakukan hal ini, progres saya dalam menyampaikan atau berbicara di depan kamera itu akan semakin baik ya, seperti itu. Soal nanti penontonnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, ya itu di luar kendali saya. Yang jelas sebuah keberhasilan, kesuksesan baik dalam bisnis maupun dalam bidang olahraga atau dalam bidang pengembangan dirinya, public speaking ini itu harus kita berani untuk bisa menghadapi kegagalan, dan kita mampu belajar dari kegagalan tersebut dan terus mengupgrade diri, mengevaluasi dan perbaiki diri, seperti itu. Dan harus terus tampil seperti ini. Itu menurut pemikiran keyakinan saya, dan
Dan memang seperti itu kenyataan dalam kehidupan ya. Orang kalau ingin sukses harus siap untuk menghadapi kegagalan dan belajar kegagalan dan bangkit dan terus dari kegagalan tersebut. Dan suatu titik atau suatu ketika dia akan menjadi seorang yang sukses, yaitu menjadi seorang public speaking profesional. Itu menjadi tujuan saya pada tahun ini ya. Saya mulai dari awal tahun, mulai Januari saya mulai posting itu terkait dengan kata-kata motivasi atau quotes-quotes yang terkait dengan guru, kemudian kondisi pendidikan di Indonesia. Dan ini saya beralih dengan saya munculkan wajah saya, menyampaikan pengalaman saya terkait dengan belajar public speaking, belajar berbicara di depan kamera seperti ini. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya harap Bapak Ibu bisa like atau komen ya, untuk bisa mengulas atau bisa ke depan nanti saya tampil lagi seperti ini, itu akan lebih baik seperti itu ya. Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan.